Yo, welcome back kembali lagi di channel atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Ya, ini adalah segmen komentar nakama. Seperti biasa pada video ini, Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1044. Tapi sebelum mulai, Mimin mau ucapin selamat buat nakama Tata Taryadi karena komentarnya di segmen komentar nakama yang lalu tepat sasaran. Di sini Bang Tata mengatakan jika Gomu-Gomu no Mi bukan paramecia tetapi mythical Zoan Dewa Nika. Dan hal itu ternyata benar. Sudah dikonfirmasi di chapter 1044. Oke lah, langsung aja kita mulai segmen komentar nakama kali ini. Kita mulai dari Bang Tata Taryadi ya. Wah, hebat, berarti di F Luffy memiliki 3 kemampuan, yaitu paramecia, Luffy bisa membuat tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Terus Logia, Luffy bisa mengeluarkan api dan asap, dan yang terakhir mythical Zoan, bisa menjadi Sun God Nika. Iya, di sini Luffy memang bisa dikatakan punya kemampuan ketiga jenis Devil Fruits, dan itu tentu adalah peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa. Selanjutnya dari Fastju, ternyata di F Zoan hidup bisa milih user selanjutnya Min. Wak. Berarti di F itu bisa menyimpan ingatan user sebelumnya. Ya haha. Wah, bisa juga sih ya, tapi hal itu akan bahaya nih, karena bisa aja Luffy nanti akan tahu apa itu One Piece dari ingatannya Joy Boy. Iya kan? Selanjutnya dari Game, gue punya teori Min. Kan kata Gorosei buahnya ya seperti hidup. Mungkin saat di kotak Shanks, kotaknya kebuka sama buah Luffy sendiri. Alhasil bisa dimakan sama Luffy. Ya bisa aja sih jika skemanya nanti seperti itu ya. Dan jika memang seperti itu, mungkin nanti akan ada scene tambahan yang memperlihatkan kejadiannya. Ya, mari kita tunggu. Lanjut dari Regis Saputra. Teori liar kenapa Luffy bisa mempunyai kekuatan karet. Karena buah Hito-Hito no Mi model Nika bisa makan buah ibis lainnya. Terus kebetulan memakan buah Gomu-Gomu no Mi, makanya bisa mempunyai kekuatan karet yang elastis dan anti petir. Dan kata Gorosei buahnya kayak punya kehendak sendiri, makanya tuh buah paling dicari Gorosei selama 800 tahun. Setelah Gorosei mendapatkan informasi bahwa buah itu bisa makan buah ibis. Ya, hal itu belum ada buktinya sih bang, tapi cukup menarik lah jika dijadikan sebuah skema baru. Mengingat Kurohige kan juga sudah mendobrak batas penggunaan satu Devil Fruits. Lanjut lagi dari Wanggarahe. Apakah yang dimaksud Hushu tentang prajurit matahari yang membebaskan tahanan di Impel Down adalah pengguna terdahulu dari buah Sun God Nika? Secara Sun adalah matahari dan kata Gorosei juga mengatakan prajurit pembebasan. Ya, harusnya begitu sih bang. Dan sosok pengguna Gomu-Gomu no Mi sebelum Luffy itu langsung Joy Boy. Dan kala itu Joy Boy berhasil menjadi Nika dan menyelamatkan para budak hingga namanya jadi melegenda. Selanjutnya dari Faizal, bayangin ekspresi Gorosei ketika udah tenang dan asik-asik ngopi sambil makan pisang goreng. Tiba-tiba ditelepon dan dikabarin kalau Kaido kalah dan buruknya lagi Luffy awakening. Haha, ya pasti kaget banget bang ya. Karena selain masalah yang paling mereka khawatirkan sudah datang, para Gorosei ini juga kehilangan salah satu agen terbaik mereka. Ya semua itu jadi sia-sia kan. Selanjutnya dari Stephen Kimbo, Nika itu mitologi Bang Oda dari dunia One Piece. Tapi tetap aja intinya Gear 5 yang saya prediksi dari awal sudah aktif. Walau saya pernah mengira jika Luffy mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Sun Gokong, ternyata model Nika. Emang Bang Oda gokil. Ya setuju sih bang jika tidak ada mitologi yang sama persis seperti Nika, terutama tentang kemampuan karetnya. Itu orilah dari Bang Oda. Selanjutnya dari Didit Satyawarman, kata siapa fantasi, Nika itu terinspirasi dari legenda Curupira Brasil. Dan apa hubungannya dengan karet? Coba cek feed sebelah. Ya, kalau mengenai wujud, Curupira memang bisa dikatakan mirip ya. Lalu mengenai karet, jika mau disangkut pautkan dengan produksi karet di negara Brasil ya bisa juga. Tapi yang Mimin maksud fantasi di sini adalah karakter Sun God Nika dengan kemampuan karetnya. Jadi tidak ada karakter mitologi yang punya kemampuan seperti itu. Misalnya naga kan jelas mitologinya ada dan kemampuannya juga cocok sesuai mitologi. Lalu Phoenix Marco juga mitologinya ada dan juga punya kemampuan penyembuhan. Lanjut lagi dari Idham Ramadana. Gue yakin ini bukan 100%-nya kekuatan Gear 5. Ini basic modenya Gear 5.
Di Gear 5 ini Luffy bisa menggunakan perubahan tubuh sesuai keinginannya. Bayangin aja dia berubah jadi raksasa dengan full haki. OP parah sih kekuatannya, gak kecewa. Ya setuju sih bang bahwa Gear 5 ini baru awal ya dari beberapa perubahan Gear 5 lainnya yang mungkin bisa dimunculkan oleh Luffy. Ya kita tunggu aja bagaimana perubahan wujud Luffy selanjutnya. Lanjut lagi dari Mas Al, saya yakin Kaido masih punya kemampuan hebat lainnya dan pertarungan akan lebih seru lagi. Ya harusnya gitu sih, jika kemampuan Kaido tetap sama bakal jadi pecel di hadapan Luffy. Dan nanti ending pertarungannya juga nggak akan seru. Lanjut dari Piano Putih, di Gear 4 haki Luffy habis ada batasnya. Ketika masuk Gear 5 hakinya kembali muncul. Ya kalau itu sih menurut Mimin karena Awakening Zoan bisa meningkatkan semua ability. Dan salah satunya mungkin bisa meningkatkan kekuatan haki penggunanya. Ya mungkin seperti itu ya. Lanjut dari Evans Aurel. Yap, karet dan sifatnya elastis dan bebas, bisa dibentuk apapun sesuai imajinasi kita. Cocok dengan sifat dari Luffy yang juga selalu menginginkan kebebasan. Iya bener bang, dan julukannya juga pas ya, sang kesatria pembebasan. Mantap sekali. Lanjut dari Dash ID. Setelah ini baru ada pergerakan besar dari pemerintah dunia. Pasti CP0 yang tersisa akan berkabar ke Gorosei sampai akhirnya Gorosei sendiri yang akan turun tangan, entah yang mana yang turun. Ya dan mungkin setelah ini Gorosei akan mempersiapkan pembersihan besar-besaran bang yang pernah mereka singgung ketika referee. Lanjut dari Adi Suryadi. Tak sabar rasanya nonton anime episode ini. Dan apakah Luffy sadar Min atas perubahannya? Dan apakah Luffy sendiri sadar akan buah iblisnya? Kalau tentang perubahannya sih Luffy sadar ya, dia juga kan menamai perubahan itu dengan nama Gear 5. Tapi kalau jenis Devil Fruits-nya mungkin Luffy belum sadar. Selanjutnya dari Rega Kurniawan. Apa mungkin konfirmasi Luffy pengguna DF Hito Hitonomi tipe Nika Dewa Matahari memang sudah melawan Kurohige, pengguna Yami Yami Nomi yang jadi kegelapan? Atau Luffy dan Kurohige pada akhirnya akan beraliansi dengan Luffy untuk menjatuhkan naga langit sebagai yin dan yang dan sesama penyandang Clan D? Gimana menurut Mimin? Ya masuk sih bang, pas lawan Ace Kurohige juga pernah berkata jika matahari versus kegelapan siapa yang akan menang. Lalu poster Kurohige kan juga muncul di tim sama. Jadi mungkin Kurohige itu dianggap sebuah ancaman juga. Dan cukup masuk akal juga jika kedua pemilik nama D ini akan menyerang pemerintah dunia. Lanjut dari Bartolomeo. Berarti buah iblis tipe Zoan itu memiliki sifat seperti layaknya pedang Meto yang memilih tuannya atas kehendaknya. Kekuatan Luffy memang mengerikan dan bisa membuat orang tertawa. Saya masih ingat saat Luffy menggunakan Gear 4 melawan Doflamingo. Dia tertawa, tapi saat dia terkena pukulan Konggan dia terhempas sangat jauh. Ya sepertinya gitu sih ya. Analoginya mirip dengan pedang Meto yang dikatakan oleh Shimotsuki Kozaburo. Kalau mengenai Dovi, kayaknya ketika itu Dovi meremehkan Luffy ya, hingga akhirnya dia terhempas sendiri. Selanjutnya dari Syamsul Yusuf. Min sebesar manapun chapter ini cuma ada dalam pikiranku. Apakah Sans tahu buah Gomu Gomu Nomi adalah Hito Hitonomi sampai-sampai dia berani merampas buah tersebut dari Wushu? Iya, Mimin rasa sih tahu ya. Mungkin hal itu dikatakan Roger ketika kembali dari Laftel. Dan waktu itu kan Sans juga nangis ya. Mungkin Roger bilang dia sudah gagal dan salah satu cara agar berhasil adalah dengan mencari buah Gomu Gomu yang aslinya adalah buah Hito Hito model Nika. Lanjut dari Mi Visioner. DF Luffy berarti cuma dimakan oleh dia dan Joybo saja. Tidak ada lagi penggunanya setelah 800 tahun. Pantas saja dikatakan buah iblis legenda. Bahkan informasinya saja disebut bahwa Nika itu legenda dongeng saja. Ya setuju sih bang, mungkin itu karena campur tangan Gorosei yang tidak membiarkan buah itu dimakan. Hingga akhirnya Sans mengambil buah itu dari Wushu, yang berarti Gomu Gomu Nomi sempat didapatkan oleh agen pemerintah dunia. Dan yang dianggap legenda di sini mungkin bukan wujud buahnya, tapi awakeningnya, yaitu sosok Sun God Nika yang dianggap sebagai legenda. Lanjut lagi dari Arela TV. Mantap Min, sesuai prediksinya kamu, Gear 5 plus Awakening. Dan benar juga prediksiku kan Min, buah yang dimaksud Gorosei itu buahnya Luffy. Tapi menurut kamu Luffy bakal bisa jadi wujud ini sesukanya atau bakal seperti Son Goku yang gak selalu bisa melakukan Ultra Instinct Min? Ya kalau menurut Mimin sih ada syarat yang harus dipenuhi ya untuk bisa masuk Gear 5. Ya paling tidak di tahap awal seperti ini.
dan nanti Luffy akan melatih diri supaya bisa lebih leluasa berubah ke Gear 5. Lanjut lagi dari I'm Zack. Jika Roger Peret sudah mempelajari semua sejarah One Piece, berarti selama ini Rayleigh tahu kalau Luffy adalah Joy Boy. Ya, menurut Mimin Rayleigh tahu ya, dan bisa jadi Rayleigh memang sudah punya tugas untuk melatih Luffy. Lanjut dari Bagus Hirata. Dengan terbongkarnya nama asli Gomu Gomu no Mi, akankah Husu dan King beraliansi dengan Mugiwara? Atau bahkan nanti Kaido yang akan menghalangi pemerintah dunia dan rela mati demi kebangkitan Joy Boy? Ya, dengan fakta bahwa Luffy udah jadi Joy Boy, maka ada kemungkinan sih jika King dan Husu bahkan Kaido akan terpengaruh, entah mau jadi aliansi atau sekedar membantu saja, karena ketiga karakter itu sepertinya juga menantikan sosok Joy Boy. Selanjutnya dari Wildan. Seakan sudah memberi clue kalau Luffy memakan buah mythical Zoan tipe Sun God dengan membuat kapal SHP dengan hiasan matahari dan lagi namanya Sanigu, Sun God. Wah, ya bisa jadi sih bang ya, atau bisa juga baru dihubungkan sama Bang Oda di arc ini. Lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini dari Irsyadillah. Kalau di F Luffy Zoan otomatis namanya bukan Awakening tapi mode hybrid, karena hanya di F Zoan yang bisa melakukan itu. Dan terjawab sudah kenapa fisik Luffy sangatlah kuat, walau terkena racun dan luka parah tidak apa-apa, bahkan pemulihannya cepat. Ya, pertama bahasa Awakening ini bukan keluar dari Mimin ya, itu keluar dari Gorosei. Jadi Mimin rasa udah fakta jika Luffy mencapai Awakeningnya. Dan benar juga sih, tubuh Luffy itu kuat dan pemulihannya juga cepat. Oke, itu aja ya segmen komentar nakama kali ini. Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi nakama sekalian yang udah setia nonton dan berkomentar di channel ini. Oke lah, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!